Pernah nggak sih kalian ngebayangin jadi anak ABG biasa yang tiba-tiba punya kekuatan super dan ternyata bapak kalian adalah ras alien jahat yang siap menginvasi bumi? Ini adalah sekilas cerita dari series animasi Invincible yang menceritakan petualangan dari Mark Grayson sebagai superhero Invincible melawan bapaknya si superhero jahat. Mumpung season 2-nya lagi tayang di Prime Video, kita recap dulu season pertamanya. So, daripada lama-lama langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Series Invincible dibuka dengan sebuah adegan yang menunjukkan sekelompok superhero penjaga bumi bernama The Guardians of the Globe. Ini mirip-mirip kayak kelompok superhero Justice League di universe DC. Ya, ini mirip sih dari peranan sampai karakteristik superhero-nya. Seperti di Immortal yang punya kekuatan super seperti Superman dengan super strength, kemampuan terbang, regenerasi, superhuman speed, dan immortality. Lalu ada Darkwing, superhero dengan kemampuan bela diri dan gadget yang canggih, persis seperti Batman. Lalu ada Red Rush, seorang speedster seperti Flash tapi bedanya dia asalnya dari Rusia. Lalu ada Aquarus, superhero dengan kekuatan akuatik dan Raja Atlantis seperti Aquaman, tapi bedanya hero ini memiliki tampilan seperti ikan. Lalu Martian Man, superhero dari Mars yang memiliki kekuatan super seperti Martian Manhunter yang punya kekuatan shape-shifting, terbang, dan tubuh yang elastis. Lalu ada Green Ghost, superhero yang memiliki kekuatan untuk terbang dan memanipulasi kepadatan tubuh yang membuat dia bisa menembus dinding. Dan terakhir, War Woman, ya basically kayak Wonder Woman lah. Di awal episode, kelompok Guardians of the Globe diceritakan berhadapan dengan Mauler Twins, dua orang super villain dengan kekuatan super strength dan otak jenius. Sebenarnya ini satu orang, yang satu lagi adalah cloningannya. Dia bisa menciptakan berbagai macam teknologi dan juga klon dari dirinya. Dia sedang menyerang White House untuk membunuh Presiden Amerika. Teror Mauler Twins ini berhasil digagalkan oleh tim Guardians of the Globe yang mendapatkan bantuan dari Omni-Man untuk mengalahkan Mauler Twins. Nah, Omni-Man atau dikenal sebagai Nolan Grayson diceritakan sebagai seorang superhero yang memiliki kekuatan super yang berasal dari planet lain. Ya, seperti Superman. Tepatnya dia berasal dari planet Viltrumite. Dia punya anak yang bernama Mark Grayson. Nah, saat anaknya si Mark ini kecil, Nolan menceritakan tentang asal-usulnya, di mana dia hidup di planet Viltrumite yang seluruh masyarakatnya memiliki kemampuan terbang. Ketika dewasa, mereka diberikan misi untuk membantu planet-planet lain, dan Nolan memilih untuk membantu planet bumi. Ya, paling nggak itu yang diceritakan ya. Nolan juga bertemu dengan seorang wanita penjual rumah bernama Debbie, wanita yang mengajari Nolan banyak hal tentang manusia. Nolan lalu menikahi Debbie dan punya anak laki-laki yang mereka namakan Mark Grayson, tokoh utama dari series Invincible ini. Nah, meskipun Mark memiliki gen kekuatan super dari bapaknya, pada awalnya dia kesulitan untuk mengeluarkan kekuatan supernya. Sampai satu saat dia sedang membuang sampah di tempat kerjanya di Burger Mart, Mark tanpa sengaja melemparkan kantong sampah besar ke luar angkasa. Saat makan malam dengan keluarganya, Mark memberitahu kedua orang tuanya kalau dia sekarang sudah bisa menggunakan kekuatan super persis seperti bapaknya. Ini membuat Nolan senang, di mana awalnya dia masih ragu kalau anaknya ini bakal punya kekuatan. Nolan lalu melatih Mark secara private untuk terbang dan menggunakan kekuatan supernya. Sayangnya Nolan nggak begitu mahir ngelatih anaknya di awal-awal. Mark secara nekat jadi seorang superhero vigilante, di mana dia sukses menghentikan aksi kejahatan dari seorang super villain bernama Titan yang punya kekuatan untuk melapisi tubuhnya dengan batu. Usaha Mark ini hanya karena dia ingin sekali menjadi seperti bapaknya dengan waktu yang cepat. Nolan lalu memperkenalkan Mark dengan tukang jahit kostum superhero-nya yang bernama Art Rosebaum. Dalam proses latihannya, Mark dapat inspirasi dari ayahnya untuk menggunakan nama Invincible sebagai nama superhero-nya. Dan setelah mendapatkan kostum superhero-nya, Mark lalu menjadi sosok superhero baru di kotanya dengan julukan Invincible. Di markas Guardians of the Globe, para superhero dari kelompok ini dipanggil secara misterius ke markas mereka, di mana mereka sedang melakukan tugas mereka masing-masing. Tanpa mereka duga, ternyata orang yang memanggil mereka semua adalah Nolan atau Omni-Man. Di markas ini, Omni-Man tanpa alasan tiba-tiba langsung menyerang dan menghabisi seluruh anggota dari Guardians of the Globe sampai mati dengan cara yang mengenaskan. Karena mendapatkan perlawanan yang sengit, Omni-Man juga babak belur dan malah jadi koma. Tapi dia tetap bisa bernafas dan survive. Ini membuat Omni-Man harus dirawat di rumah sakit rahasia milik Global Defense Agency atau GDA. Nah, GDA ini adalah organisasi pemerintah yang bekerja sama dengan para superhero. Agensi ini dipimpin oleh si
Cecil Statement yang juga berusaha menghidupkan kembali para Guardians of the Globe, tapi sayangnya gagal total. GDI masih belum tahu apa penyebab dari kematian para superhero dan komanya Nolan. Tidak ada yang mencurigai Nolan di saat ini. Saat si Nolan koma, kota tiba-tiba diserang oleh pasukan alien ekstradimensional bernama Flexen. Sebagai Invincible, Mark menggantikan peran ayahnya sebagai superhero pelindung kotanya. Dalam prosesnya, Mark lalu dibantu oleh tim superhero muda dengan julukan Teen Team. Ya, ini mirip-mirip kayak Teen Titans lah di DC ya. Teen Teams kemudian membantu Invincible memukul mundur pasukan Flexen kembali ke planet mereka, dimana tiba-tiba para Flexen ini menjadi tua dan pulang sendiri ke tempat asal mereka. Teen Teams ini beranggotakan Atom Eve, Robot, Duplicate, dan Rexplode. Atom Eve memiliki kekuatan manipulasi energi atom yang membuat dia bisa membentuk energi berwarna pink. Nah, Robot adalah Hyper Smart Artificial Intelligence yang memiliki kepintaran yang luar biasa. Sedangkan Duplicate memiliki kekuatan bisa menduplikasi dirinya, dan Rexplode punya kemampuan menciptakan energi ledakan. Setelah pertarungan itu, Mark kemudian bertemu dengan salah satu anggota dari Teen Teams yang ternyata adalah teman satu sekolahnya Mark yang bernama Eve Wilkins. Mark sendiri akhirnya mereveal identitas superhero-nya kepada Eve dan mulai berhubungan dekat dengan Eve. Di saat yang bersamaan, salah satu teman sekolahnya Mark, Amber Bennett, juga mulai tertarik dengan Mark, bahkan sampai nyuruh pembulinya si Mark yang bernama Todd buat meminta nomornya. Sementara itu di tempat lain, pemimpin dari Teen Teams, Robot, mengetahui kalau dunia tempat Flexen berasal memiliki alur waktu yang lebih cepat dibanding di bumi. Itulah kenapa para Flexen cepat tua di serangan pertama. Tapi para Flexen lalu menciptakan teknologi anti-aging yang membuat para Flexen bisa menyesuaikan diri dengan alur waktu di bumi dan kembali menyerang kota. Invasi Flexen lalu gagal lagi karena Robot yang berhasil mengetahui teknologi ini dan menyuruh seluruh anggota Teen Teams untuk menghancurkan gelang anti-aging yang ada di tangan para Flexen ini. Ini akhirnya membuat para Flexen lagi-lagi mundur dan kabur ke planet mereka. Para Flexen tetap kembali lagi ke kotanya Mark dengan teknologi yang lebih canggih dan hampir membuat invasi mereka berhasil. Dan tiba-tiba Omni-Man yang sudah sadar datang membantu untuk menghabisi seluruh Flexen, tidak hanya yang ada di bumi, tapi juga seluruh Flexen yang ada di dunia mereka. Dan di sini Teen Teams jadi tahu kalau Invincible ternyata adalah anaknya Omni-Man. Sementara itu di tempat yang lain, seorang detektif iblis bernama Damien Darkblood yang dikenal selalu memecah kasus-kasus kontroversial. Dia mendatangi Cecil di markas Global Defense Agency dan memberitahunya tentang hasil investigasinya atas kematian dari Guardians of the Globe, di mana menurutnya pembunuh Guardians of the Globe sendiri ada di antara Omni-Man dan juga Guardians of the Globe. Sedangkan menurut kesaksiannya Omni-Man, dia datang ke markas Guardians of the Globe karena dipanggil dan tiba-tiba mati lampu, lalu ada sesosok yang menyerang dia sampai membuat dia koma. Tentu saja ini alasan yang bikin si Cecil ini jadi curiga kepada Omni-Man, karena seharusnya kalau dia diserang dan teman-temannya dibunuh, dia harusnya jadi dendam dan mencari siapa pembunuhnya. Tapi sekarang dia malah kalem-kalem aja. Sementara itu di tempat lain, pemimpin dari Teen Teams, Robot, ditunjuk oleh Cecil untuk merekrut anggota baru yang akan menggantikan para superhero di Guardians of the Globe. Dalam proses perekrutan ini, Robot menunjuk beberapa superhero seperti Monster Girl, Black Samson, Shrinking Ray, dan beberapa anggota dari Teen Teams seperti Rexplode, Duplicate, dan Atom Eve. Nah, karakter Monster Girl memiliki kemampuan bisa berubah menjadi monster kuat, Black Samson memiliki kemampuan super strength, dan Shrinking Ray bisa memanipulasi ukuran tubuhnya. Atom Eve tadinya pacaran sama Rexplode, tapi Rexplode selingkuh sama Duplicate dan kegap sama si Eve. Karena ini, Eve membuat keputusan untuk keluar dari tim dan lebih memilih untuk beraksi solo sebagai superhero sendiri. Atom Eve kemudian menjalankan lagi aktivitas superhero-nya dengan teaming up bersama Invincible untuk mengalahkan seorang super villain bernama Dr. Seismic. Dia punya rencana jahat untuk menghancurkan Gunung Rushmore. Dr. Seismic lalu kalah di tangan Atom Eve dan Invincible dengan Dr. Seismic yang jatuh ke semburan lava tanpa diketahui kabarnya lagi. Di tempat lain, secara diam-diam, Robot dengan sengaja membantu Mauler Twin kabur dari penjara GDA. Usaha ini berhasil dengan Mauler yang berhasil kabur setelah mengorbankan klonnya. Setelah Mauler bebas, dengan kejeniusan Mauler, dia mulai menciptakan klonnya lagi dengan teknologi cloning buatannya. Proses ini ternyata diawasi secara diam-diam oleh Robot. Di saat yang bersamaan, Robot juga mencuri darah dan sampel DNA milik Rex, dan ternyata Robot selama ini dikontrol di balik layar oleh seorang pria cacat yang bernama Rudolph Connors. Di rumahnya Mark, kini kita ngelihat Cecil yang meminta bantuan Omni-Man untuk menjalankan sebuah misi melindungi para astronot yang akan melakukan ekspedisi untuk pertama kalinya ke planet Mars. Tapi ini malah ditolak mentah-mentah oleh Omni-Man dengan bilang kalau dia tidak bisa meninggalkan tanggung jawabnya untuk melindungi bumi. Dan ini membuat Mark mengajukan diri untuk menggantikan ayahnya dan menemani para astronot dalam ekspedisi mereka menuju Mars. Padahal sebenarnya misi ini sendiri dilakukan Cecil untuk menjauhkan Omni-Man dari bumi selagi mereka menginvestigasi keterlibatan
keterlibatan Omni-Man dalam kasus pembunuhan Guardians of the Globe. Tapi mau gimana lagi, Mark lah yang berangkat. Sesampainya di Mars, Mark harus berkonflik dengan para Martian, penduduk asli dari Mars yang punya kemampuan shape-shifting sama seperti Martian Man. Para Martian ini menangkap para astronot dan alasannya karena mereka takut makhluk parasite Sequid akan mengubah salah satu dari astronot ini menjadi inang mereka. Ini ditakutkan karena inang ini akan membantu para Sequid untuk menyatukan kekuatan mereka untuk menghancurkan planet Mars. Para Sequid diam-diam menjadikan salah satu astronot ini sebagai inang mereka yang kemudian mereka gunakan untuk mengorganisir seluruh Sequid yang ada di planet Mars. Mark melakukan misinya untuk menyelamatkan para astronot ini dan akhirnya berhasil membuat para astronot ini kembali pulang ke bumi dengan selamat. Tapi salah satu Sequid menyamar menjadi salah satu astronot yang ikut kembali pulang ke bumi. Di rumah Nolan, Darkblood ternyata melakukan investigasi secara diam-diam di rumahnya Nolan. Setelah sebelumnya dia sempat menginterogasi istrinya Nolan tentang case ini. Ini membuat Debbie menjadi penasaran dengan sosok Darkblood dan mulai menaruh rasa curiganya kepada Nolan. Proses investigasi Darkblood ini kemudian berujung kepada konfrontasi langsung dengan Nolan yang dia percaya sebagai suspek utama. Sampai akhirnya proses investigasi Darkblood ini harus selesai karena Darkblood yang mulai meresahkan karena langsung mencecar si Nolan dan mencurigai Nolan secara terang-terangan. Cecil melakukan ritual pengusiran setan kepada Darkblood supaya dia bisa kembali ke neraka dan menghentikan investigasinya dari case ini supaya Cecil bisa fokus menyelesaikan kasus ini. Cecil ternyata juga sudah hampir yakin kalau Nolan yang membunuh para Guardians, tapi Cecil sendiri tidak ingin membuat Nolan curiga kalau mereka sebenarnya sudah mulai tahu. Ini dilakukan supaya mereka bisa mendapatkan tambahan waktu untuk menyelidiki motif Nolan dan mencari cara untuk membunuh Nolan jika ternyata dia benar-benar pelakunya, karena susah buat ngalahin si Nolan ini. Di sisi lain, Debbie tanpa sengaja menemukan catatan investigasi milik Darkblood. Ini membuat Debbie makin curiga sama suaminya. Dia mulai menginvestigasi bukti-bukti yang ditemukan oleh Darkblood tentang keterlibatan Nolan. Salah satunya adalah kostum Omni-Man Nolan yang dipakai saat kejadian pembantaian Guardians of the Globe. Kostumnya berhasil Debbie temukan setelah dia membuat Nolan pergi sementara dari rumahnya untuk mengalihkannya. Sementara itu, markas Guardians of the Globe sekarang ditempati oleh member-member baru. Black Samson menceramahi rekan-rekannya tentang kegagalan mereka menyelamatkan warga sipil ketika mereka mengalahkan King Lizard. Dan tim ini jadi agak goyang nih ceritanya. Dan di sisi lain, Robot malah secara diam-diam mendekati Mauler dan klonnya dan menawari mereka pekerjaan dalam membuat klon dari DNA-nya Rex yang sebelumnya dia curi. Di tempat lain, Mark kelihatan kesulitan untuk mengatur waktunya sebagai superhero yang akhirnya membuat waktunya bersama Amber dan juga sekolahnya jadi berantakan. Selagi Mark berusaha memperbaiki hubungannya dengan Amber, Mark malah tidak bisa menepati janjinya untuk ikut membantu di dapur darurat karena dia harus membantu seorang kriminal super bernama Titan. Titan ini berusaha untuk mengalahkan bos kriminalnya bernama Machine Head yang secara diam-diam memiliki kekuasaan di kotanya Mark. Invincible dan Titan lalu menyerang Machine Head di markasnya. Usaha ini gagal karena Machine Head sudah bisa memprediksi sejak awal serangan mereka. Machine Head ternyata menyewa beberapa super villain untuk melindungi dirinya dan berusaha untuk menyuruh mereka membunuh Titan dan Invincible. Gak berselang lama, kelompok Guardians of the Globe pimpinan Robot akhirnya juga datang ke sana dan membantu mereka untuk menangkap Machine Head. Pertarungan selesai dengan Guardians of the Globe dan Invincible yang berhasil mengalahkan sebagian besar villain sewaan Machine Head, kecuali Tok, The Battle Beast, yang akhirnya meninggalkan tempat itu setelah dia menyerang Mark, Monster Girl, dan Black Samson sampai habis-habisan, hampir membuat mereka ini sekarat. Setelah pertarungan itu, pasukan GDA datang mengevakuasi mereka semua dan menangkap Machine Head sambil mengambil chip rahasia dalam otak Machine Head yang membuat dia bisa memprediksi segala kemungkinan. Setelah Machine Head tertangkap, Titan memanfaatkan momen ini untuk menggantikan Machine Head sebagai bos kriminal baru di kota ini. Bahkan dia mempekerjakan mantan asistennya Machine Head bernama Isotop sebagai tangan kanannya yang baru. Di rumah sakit GDA, Invincible, Monster Girl, dan Black Samson mendapatkan perawatan. Tapi para ilmuwan secara diam-diam mengambil sampel darahnya Mark untuk mencari cara membunuh Omni-Man. Namun eksperimen ini tidak menghasilkan apa-apa karena karakteristik sel Viltrumite ternyata tidak bisa dihancurkan baik dengan virus, radiasi nuklir, dan zat berbahaya lainnya. Black Samson akhirnya sembuh setelah tubuhnya secara ajaib mengeluarkan kekuatan yang sempat menghilang, dan Monster Girl juga akhirnya sembuh setelah mendapatkan perawatan intens dari Robot yang menyelamatkannya sejak awal dia terluka. Setelah Mark sembuh, dia mulai memperbaiki hubungannya lagi dengan Amber yang sebelumnya sempat retak gara-gara dia nggak bisa bagi waktu. Mark dan Amber lalu ikut menemani temannya yang bernama William untuk mengunjungi pacarnya yang bernama Rick Sheridan yang kuliah di Upstate University. Yes, mereka gay. Di sana mereka tiba-tiba diserang oleh cyborg Reaniman yang ternyata buatan salah satu mahasiswa bernama D.A. Sinclair yang mencoba menyempurnakan manusia dengan program cyborgnya. Hubungan Mark dan Amber malah putus karena Mark yang menghilang
menghilang dan menjadi invincible untuk berhadapan dengan cyborg buatan Sinclair yang menyerang kampus. Di kejadian itu, William akhirnya mengetahui kalau Mark temennya adalah invincible, dan Amber di sisi lain jadi marah banget sama Mark lalu meminta putus karena dia yang sering menghilang. Sinclair ternyata mengincar Rick untuk dijadikan cyborgnya karena tubuh Rick yang proporsional. Dia diam-diam menculik Rick dan menjadikannya salah satu cyborg buatannya. Ini diketahui William yang malah ditangkap juga sama Sinclair. Mark mencari William dan menemukan lab rahasia Sinclair di gorong-gorong bawah tanah. Pertarungan pun terjadi antara Invincible dan cyborg-cyborg buatan Sinclair. Pertarungan antara Mark dan cyborg-cyborg ini justru bikin si Mark ini nyaris babak belur. Saat Sinclair mau mengubah William jadi cyborg juga, ini membuat Rick sadar dan melepas chip di kepalanya yang membuat cyborg Rick ini lalu membantu Invincible mengalahkan cyborg yang lainnya. Dan Invincible ngehajar Sinclair dan memanggil GDA untuk mengurus kasus ini. Tanpa diketahui Mark, Cecil ternyata sangat terkesan dengan kekuatan cyborg buatan Sinclair yang mampu mengimbangi Invincible. Cecil secara rahasia merekrut Sinclair dalam timnya dan menyuruh Sinclair membuat cyborg dari para tentara yang sudah mati, di mana cyborg ini bakal digunakan Cecil untuk melawan Omni-Man nanti. Di sisi lain, Atom Eve mulai tersadar kalau dia bisa membantu banyak orang dengan kekuatannya. Dia lalu memutuskan untuk berhenti sekolah dan kabur dari rumah untuk menjadi superhero. Dia membuat rumah baru di sebuah pohon di daerah terpencil dan membantu banyak orang dengan kekuatannya. Sementara itu di tempat lain, Debbie menemukan kostum Omni-Man milik Nolan, lalu datang ke tempat Rosebaum, penjahit kostum superhero-nya Nolan, dan meminta bantuannya untuk mencari bukti keterlibatan Nolan dalam pembantaian Guardians of the Globe. Dimana dengan teknologi milik Rosebaum, mereka akhirnya bisa mereveal kalau Nolan adalah pembunuh sebenarnya dari para Guardians of the Globe lewat darah-darah yang tersisa di kostumnya Nolan. Ini membuat Debbie shock dan bikin Debbie jadi depresi dan minum alkohol. Dalam keadaan mabuk, Debbie secara terang-terangan mengkonfrontasi Nolan dan bilang kalau dia sudah tahu kalau Nolan adalah pembunuh sebenarnya dari Guardians of the Globe. Di tempat lain, Mauler Twins terus melanjutkan pekerjaannya untuk membuatkan tubuh baru buat robot dengan menggunakan DNA-nya Rex. Mauler Twins ternyata juga diam-diam mencuri mayat Immortal yang rencananya bakal dia hidupkan lagi untuk digunakan sebagai senjata melawan robot dan Guardians of the Globe. Setelah Mauler Twins berhasil menyempurnakan tubuh klon baru untuk robot, mereka akhirnya membantu Rudolph Kanner, sosok asli di balik robot, untuk mengcopy memori dan kecerdasan Rudolph ke tubuh barunya. Setelah berhasil, Rudolph mengkhianati Mauler Twins dan mencoba menangkap mereka dengan mengendalikan robot-robot buatannya. Tapi dalam prosesnya, robot terpaksa harus kabur dari pertarungan karena dia secara tiba-tiba mendapatkan pesan dari Cecil yang memanggilnya untuk kembali ke markas Guardians of the Globe. Guardians of the Globe sendiri rencananya bakal dijadikan Cecil sebagai senjata terakhirnya jika seluruh senjatanya sudah habis saat melawan Omni-Man. Di rumah Nolan, saat Nolan pergi dari rumah karena bertengkar dengan Debbie, pasukan GDA dan Donald Ferguson dengan segera memindahkan Debbie ke markas rahasia GDA. Cecil kemudian memberitahu Debbie kalau dia sudah tahu kalau Nolan adalah pembunuh dari Guardians of the Globe dan rencananya kini adalah untuk membunuh Nolan. Setelah Nolan pulang, rumahnya sudah disusupi dan dipenuhi sama pasukan Cecil yang siap menyerang. Namun Nolan berhasil membunuh sebagian besar pasukan Cecil. Nolan mengetahui kalau dia dimata-matai oleh Donald di seberang rumahnya. Donald langsung menyerang dan terpaksa harus meledakkan dirinya ketika dia sekarat karena serangannya Nolan. Nolan sadar kalau dia harus ngobrol sama anaknya untuk jelasin alasannya membunuh Guardians of the Globe dan tujuan sebenarnya di bumi. Dia terus mencari Mark, di mana Mark di sisi lain baru aja berantem sama Amber dan mereveal dirinya kalau dia adalah Invincible. Dimana ternyata Amber udah tahu kalau dia adalah Invincible, tapi Amber tetap mau putus. Karena galau, Mark lalu menemui Eve di hutan. Sedangkan Nolan di sisi lain berusaha mencari Mark yang dia tahu dari William kalau Mark lagi sama Eve. Dalam perjalanannya buat ketemu sama anaknya, Nolan diserang dengan senjata satelit sama Cecil yang bikin daerah sekitar hancur, tapi Nolan tetap nggak bisa dikalahkan. Cecil berusaha mencegah Nolan ketemu sama Mark dengan nyamperin Nolan langsung dan mengulur waktu. Sekalian Cecil mau tahu langsung alasan sebenarnya kenapa Nolan membunuh Guardians of the Globe, karena Cecil udah menganggap Nolan sebagai sahabat dekat selama 20 tahun. Cecil nyaris dibunuh Nolan. Cecil langsung mengirim cyborg buatan Sinclair untuk menyerang Nolan, yang lagi-lagi Nolan nggak bisa dikalahkan. Sayangnya Mark dan Eve ngelihat ledakan dari jauh dan malah nyamperin ke arah Nolan. Cecil langsung merilis serangan ketiganya dengan mengirim kaiju yang sudah dimodifikasi, di mana serangan kaiju ini nyaris membuat Nolan kalah. Tiba-tiba Mark dan Eve melihat Nolan yang sekarat dan Mark langsung membantu bapaknya melawan kaiju. Sedangkan Eve kebingungan karena dia ditelepon Cecil disuruh buat nggak ikutan pertarungan. Di sisi lain, Mauler Twins berhasil menghidupkan kembali Immortal yang bangun-bangun langsung emosi karena keinget dia dibunuh sama Omni-Man. Dia langsung terbang nyari Omni-Man dan langsung menghajar Omni-Man secara brutal, dan pertarungan brutal terjadi antara Immortal yang hidup lagi melawan Omni-Man, dan ini disaksikan seluruh dunia dan Mark yang ada di sana. Sayangnya Omni-Man berhasil membunuh Immortal lagi dengan sadis yang membuat Mark melihat langsung kebrutalan bapaknya dan
dunia ngelihat Omni-Man sebagai pembunuh yang sadis. Nolan ingin meyakinkan Mark untuk bergabung dengannya dalam misinya yang sebenarnya. Nolan akhirnya menceritakan tentang asal-usulnya yang sebenarnya, dimana ternyata selama ini Nolan secara rahasia diutus oleh Kekaisaran Viltrum untuk datang menyusup ke bumi dan menaklukkan bumi sebagai bagian dari Kekaisaran Viltrum. Kekaisaran Viltrum punya tradisi saling membunuh satu sama lain demi mendapatkan petarung yang unggul. Kaum ini punya ambisi untuk menjajah seluruh planet di alam semesta termasuk bumi dan menjadikan planet-planet ini bagian dari Kekaisaran Viltrum. Sayangnya Mark kecewa sama Nolan karena ternyata Nolan hanya menganggap ibunya sebagai hewan peliharaan. Mark nggak mau planetnya dijajah lalu pasang badan buat melawan bapaknya sendiri. Akhirnya Nolan menghajar anaknya habis-habisan supaya dia mau menuruti keinginan bapaknya ini. Pertarungan ini membuat Nolan menghancurkan sebagian besar kota Chicago dan membantai ribuan warga sipil yang tidak berdosa. Sampai akhirnya Nolan bikin Mark babak belur dan tiba-tiba mengingat kembali rasa kemanusiaannya dan rasa cintanya kepada anaknya. Saat dia melihat anaknya sudah sekarat dan berdarah-darah karena serangannya, ini membuat Nolan terpaksa pergi dari bumi dengan rasa kecewa. Guardians of the Globe lalu membantu mengevakuasi korban-korban di Chicago yang nyaris nggak terhitung. Mallor Twins lalu ditangkap pasukan GDA dan Mark diselamatkan oleh pasukan GDA dan dirawat dalam keadaan yang sangat-sangat babak belur. Singkat cerita, setelah Mark sembuh, Mark akhirnya balikan lagi sama Amber dan Eve jadi nongkrong bareng sama Amber dan William. Bahkan Eve secara terbuka mereveal identitas superhero-nya kepada mereka. Tapi di sisi lain, ibunya Mark masih kecewa dan sedih karena dibohongi sama suaminya sendiri. Sedangkan di tempat lain, kita juga bisa melihat kelanjutan bagaimana cerita dari para karakter yang muncul di episode sebelumnya. Mallor Twins ditangkap dan dipenjara oleh GDA, alien Sequid yang kini menggunakan tubuh salah satu astronot untuk menyerang para Martian, Flexen yang kembali lagi merencanakan invasi mereka, Titan yang berhadapan dengan seorang villain bernama Master Liu yang punya kemampuan berubah menjadi naga, dan Sinclair yang secara resmi bekerja di bawah Cecil dengan membuat banyak cyborg sebagai pasukan penjaga bumi. Mark lalu ketemu lagi dengan Alan the Alien, utusan dari Coalition of the Planet yang dulu salah menyangka Earth atau bumi sebagai urat, dimana kali ini Alan datang menemui Mark untuk memberitahu kalau ada bangsa Viltrum yang menyusup ke bumi. Dan ini tentunya udah telat banget dong karena Mark sendiri udah bertarung habis-habisan sama Viltrum, which is bapaknya sendiri. Alan juga memberi nasihat ke Mark kalau bakal ada pasukan Viltrum yang akan datang ke bumi setelah Nolan meninggalkan posnya, yang merupakan kebiasaan dari bangsa Viltrum yang gak gampang menyerah dalam menaklukkan planet yang mereka incar. Dan ini pun kemudian direspon sama Mark yang akan bersiap saat mereka datang. Mark juga ngasih tahu Alan tentang rencananya untuk lulus SMA, yang tentunya bikin Alan bingung karena dia nggak tahu SMA itu apa. Dan disinilah season pertama series animasi Invincible berakhir. Dari sini kalian bisa lanjut ke season keduanya yang udah tayang sekarang, dan sebenarnya di sini ada banyak plot-plot kecil yang nggak gue bahas, juga ketegangan dan keseruannya, dan beberapa karakter yang menarik yang perlu kalian tahu. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih detail tentang series ini, sempatkan waktu untuk menonton langsung series animasi Invincible di Prime Video. Dan akhir kata, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the multiverse.